rotasi. Backup-annya juga ya, Be ya? Bener, backup-annya kurang. Terus juga misalkan dari real world manipulation seperti yang kita tahu. Kenapa tuh? Itu versus Feather Airstrike. Nah ini, banyak pertanyaan juga di kolom Kotak komentar. melawan bulat. Benar. Feather Airstrike atau dari Varsha dan juga Yves. Siapa sih sebenarnya yang lebih diunggulkan? Yang lebih diunggulkan adalah yang melakukan ultimate terakhir. Kenapa? Karena dia lebih bisa melakukan positioning dan setup yang lebih matang. Oh. Karena kalau kita Feather Airstrike duluan kita ketahuan kan di mana. Oh iya, Kalau betul. kita Senternya ketahuan ya? Benar. Kalau kita pakai real world manipulation duluan kita juga ketahuan. Benar. Jadi mau nggak mau harus diperhatikan posisinya. Tapi kalau untuk poking damage, Yves itu emang di early game bakal lebih leluasa Momo-chan. Wow, jadi kita akan melihat siapakah yang akan lebih unggul tentunya di game kedua kali ini. Oh, udah ada baku hantam itu ya. Oke, Kenji Benedetta dan di Diablo. sana, Diablo dan Kenji sudah melakukan baku hantam di arah pergerakan EXP lane karena balik lagi mereka akan melakukan rotasi cepat dan Sync akan melakukan sedikit freeze lane agar Aquanya benar-benar ketinggalan level. Seperti yang udah tadi kita bahas, Varsha untuk level mungkin dia bakal lebih cepat, rotasi dia lebih pasti. Dan lihat hit aja udah tiba-tiba 40% HP yang tersisa dari satu pokingan damage Curse of Crow saja. Wow, ini yang memang membuat Varsha menyeramkan sekali Benar. dari awal sampai akhir. Dan jangan lupakan juga bahwa aku harus berhati-hati karena ada 505 dengan satu Soul Bloom-nya. Dia bisa, Early-nya benar. harusnya dipegang sama SG ya, Be? Untuk poking damage, setuju banget karena lihat deh kayak Cloud-nya dia butuh itemization. Karina mau nggak mau nungguin level 4 baru bisa fight. Eman juga di sini mengamankan satu dengan Demon Shoes, artinya dia juga respect dengan mana yang ia miliki. Dia pengen stay di lane selama mungkin. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya dia bisa memenangkan stage melawan Brody, yang mana Brody-nya juga ditempel sama Matilda. Waduh, jadi ini bakalan ada balasan-balasan terus ya, Be, harusnya. Benar, ini kayak bakal poking damage aja di awal game, nggak bakal terlalu banyak poin-poin kill yang terjadi, kecuali kalau seandainya link dari decknya akan memaksa untuk nanti di arah turtle. Tapi sepertinya tidak, deck masih standby on position di arah bottom lane. Diablo tapi bakal dikejar-kejar juga. Demon Kite kayaknya bakal mencoba untuk mengambil semua opportunity jungle yang ada di sisi arah USG. Tapi di sisi lain, linknya juga sudah mulai datang. Di arah top lane sepertinya ada pertikaian yang terjadi. Apakah akan ada Tempest of Late digunakan? Tapi kali ini Demon Kite juga harus mundur karena dia nggak punya purple buff lagi. 505 akan mengganggu ke depan. Tapi Kenji juga melakukan hal yang sama. Akankah di-trigger? Ditarik begitu saja, masih ditahan Tempest of Late-nya, bakal langsung didapatkan satu dengan Aegis juga. Diablo langsung hadir dan Demon Kite masih standby on position, namun ternyata Turtle akan diamankan oleh Demon Kite dan dipaksa untuk mundur juga dari restoran deck-nya, dijemput dengan satu guided wing dan juga masih bisa survive dari teman-teman arah USG. Itu artinya kesabaran membuahkan hasil, di mana ada tarik ulur yang dilakukan oleh beberapa pemain dari Filipina. Mereka berhasil untuk mencolong Turtle yang sudah capek-capek dicicil sama diinisiasi, tapi ternyata Eman melakukan dual lane farm. Artinya di sini Eman bisa lebih unggul dari Elwifo yang dia stay di gold lane dari tadi. Sementara Kenji dia sudah mulai melakukan rotasi dengan cepatnya dan bahkan ada satu Holy Baptism connect stun-nya juga dari Sing-nya mencoba untuk bertahan, tapi gak bisa. First blood diamankan oleh Hit dengan satu Light of Retribution di arah mid lane. Ini bakal cepat banget pergerakan rotasinya. Early advantage yang diamankan oleh RSGSG. Bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan setup team fight dengan real world manipulation. Wow. Dan kali ini kita akan melihat dari Eman-nya masih dengan playstyle yang sama seperti yang KB bilang. Di game pertama, dia mainnya aman aja. Dia coba untuk kiting, dia coba untuk clear minion secepat mungkin. Dan mungkin nanti akan ada pertukaran lane lagi dari seorang Eman kalau memang situasinya sangat amat mendukung. Oke, kali ini ada pergerakan 3 lawan 3 posisi, tapi Demon Cat juga udah mulai hadir. Deck mencoba untuk mengincar ke depan, langsung Circling Eagle mengincar ke dalam, tapi hitnya bakal dikejar. Blessing duet defensif coba untuk mengincar ke belakang, tapi ternyata Fire digunakan, decknya tumbang dan hit juga harus ditukarkan poin killnya. Decknya kali ini sudah hilang, namun Demon Kite-nya langsung mundur dengan satu momentum ketika dia masih ada pedang nancep di belakang. Tapi di sisi lain Diablo juga dalam ancaman, masih ada an eye for an eye dan sepertinya tidak akan ada trade kill di arah mid lane. Yes, dan hanya bertukar satu member aja tadi kalau kita lihat di area bawah. 1 buat 1. Hitnya tumbang. Tapi deck loh yang tumbang. Iya, makanya aku Romer mau bilang ditukar jungle. dia Tempest of Blade tadi pas masuk deket turret, terus udah gitu langsung ditabrak balik sama Demon Kite. Dan yang aku kaget adalah 505 ternyata ngincarnya ke dalam turret. Iya. Karena hitnya tiba-tiba langsung jump in, dia pakai satu holy healing. Dan yang paling
aman Eman sih. Eman dari tadi dia Blazing Duet kena 2, jadi mau nggak mau bakal sekarat sih dua-duanya dari deck dan juga dari 505. Namun kali ini lihat dua healer kita, dua support kita sedang mengadu baku hantam di arah turtle. Kenji, Diablo juga sekarat. An eye for an eye-nya bakal digunakan untuk mundur dan kali ini ada Alecto Final Blow mencoba untuk mundur dengan satu momentum defensif. Dan kali ini apakah bakal diamankan lagi? Tapi turtle diamankan satu dengan seorang Aqua. Tapi langsung dari Warp Manipulation dan Eman masih bisa survive dengan Blazing Duet yang ia miliki. Torn Apart Memory masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Cloud. Yes, masih bisa bertahan dan ini turtle kedua yang diamankan oleh RSG, PH dan Deck. Lihat bakal coba untuk mengincar ke arah Demon Knight kali ini, bakal coba dikejar begitu aja sekeling gagalnya connect dan Decknya justru yang tumbang begitu saja, dibalikin keadaannya. Demon Knight yang mengejar ke arah serang Sing, tapi ternyata dari 505 masih mencoba untuk ngasih poke damage tadi dengan Soulbloom, namun Demon Knight masih bisa mundur KB. Sudah aku bilang bahwa Link akan sangat kocar-kacir ketemu sama Karina, tapi ternyata Singnya 1 HP left, ternyata masih bisa survive daripada gerakan Aqua Void Crystalnya. Dikit lagi kalau seandainya tumbang itu cuma kepleset, tapi 505 mencoba untuk mundur. Apakah bakal ditarik? Enggak kayaknya. Void Crystal juga masih terlalu jauh dan sepertinya bakal disengage dari kedua belah tim. Ini prioritas target kelihatan banget dari seorang Kenji. Dia tahu dia nggak akan bisa ngejar tadi ke 505 dan bahkan kali ini dia nariknya ke arah Diablo. Tapi sisi lain Lester Clinicalnya connect ke arah Kenji. Kali ini Kenji bakal ditabrak gitu saja. Tapi ternyata lihat tadi Warp Manipulation dan juga oleh Baptism. Cover yang baik dari RSGPH. Kali ini Diablo yang bakal dipukul mundur dan bahkan lihat Demon Cat dari paling depan bakal coba diusir dengan Feather Ice Strike lagi dan lagi dari Sing yang menumbangkan untuk pertama kalinya dari seorang Demon Kite. Dan Kenji tidak tumbang sama sekali, bahkan wombo combo combro mikro makronya berhasil di arah satu jungle monster di situ. Ini sempit dan itu perfect banget. Wow. Langsung di down run Wolf King, langsung dibuka dengan satu buah Real World Manipulation. Dan jangan lupakan juga Holy Baptismnya connect ke arah 2, membuat gerakan dari RSGSG langsung ke stop dan terjebak di tengah-tengah kotak papan catur Skakmat. Wow. Dan emang sedikit sulit ya. Kalau yang KB bilang tadi, siapa yang terakhir ngeluarin ultimate, itu bisa aja sebenarnya balikin keadaannya seperti tadi. Nah, Singnya sabar banget. Singnya sabar. Dan dia ngincernya cuma ke Demon Kite karena hanya dia yang bisa nembusin untuk magical damage. Benar, karena physical tuh ada imunnya, ditahan sedikit sama Demon Kite ya. Cuma tahun apa memori juga bisa harusnya. Tapi untuk sekarang Sync dan teman-temannya udah mulai hadir. 6.000 darah tersisa. Apakah langsung di Feather Ice ke belakang? Eman bakal diincar begitu saja. Turtle-nya akan diamankan oleh Demon Kite. Tapi Demon Kite masih survive di depan. Decknya gak punya energi lagi dan bahkan menggunakan Tempest of Blade untuk defense ke arah belakang. Masih bisa survive, tentunya bakal mengejar ke arah Little Wonder. Tapi terlihat 505. Bahkan itu dengan cepatnya juga Blazing Duet mengusir semua pasukan dari arah si SG. Wow, itu sayang sekali dari Kenji. I'm of Infinite-nya miss, namun setidaknya 505-nya masih bisa diculik begitu saja. Dan lagi-lagi Real World Manipulation yang memukul mundur beberapa pemain dari RSG. Dan kali ini lihat Eman langsung free banget di area bawah. Dia ngambil objektif turret, B. Wah, dan pinter banget dari Eman, dia bikin Dreadnought Armor. Wow. Sebelum dia menuju ke arah satu buah Golden Staff. Dia tidak mau kalau 1v1 situationnya kalah sama El Waifu. Dan dia agak sedikit sukar atau sulit untuk ditumbangkan oleh deck karena dia belum punya War Axe sekarang. Dia langsung di Hunter Sword dan mau nggak mau ini bakal berat banget kalau Linknya mengincar ke arah Cloud. Karena apa? Karena tidak bisa ditumbangkan dengan instan walaupun ada Tempest of Blade. Wow. Itu mungkin alasan juga tadi kenapa Emannya sempat terkena Torn Apart tapi tidak tumbang dengan mudah ya, Be ya? Itu dia. Pentingnya pecahan item level 2. Itu bener-bener ada fungsinya, Momo-chan, kayak Magic Blade, Dreadnought Armor. Itu benar-benar ngebantu banget untuk teamfight jangka panjang. Tapi kali ini lihat bagaimana Aqua benar-benar di cover Void Crystal. Apakah ready dengan satu Reward Manipulation dan langsung dibuka begitu saja. Feather Ice Strike juga sudah digunakan. Bahkan ada Alecto Bravo mengejar ke belakang dan bahkan langsung di Blazing Duet dengan membuatnya double kill. Sing harus tumbang. Lihat bagaimana pergerakan daripada seorang Demon Kite, langsung mengobrak-abrik di bagian belakangnya agar Emannya masih bisa mundur dengan flick out dan bahkan ada satu battle mirror image. Itu bisa dibilang kayak sinkronisasi. Symphony of Skill. Symphony of Skill juga. Seperti yang KB selalu mention, itu kelihatan banget dari Demon Cat dan juga Eman, B. Gila sih, ini komunikasinya udah lancar banget. In outnya rapi banget. Rapi lihat, banget. Gak ada sync, otomatis gak ada high ground. Gak ada high ground, turret bakal dihancurkan dengan cepat. Ya, dan ini yang membuat RSG Filipina tentunya mereka udah memprediksi dan bahkan bisa dibilang kayak memplanningkan gitu, merencanakan oke, setup kita, inisiasi kita tuh harus rapi. Betul. Kita tunggu dari Emannya
udah siap dari stacknya juga. Aha. Dan dia langsung masuk ke area belakang, Kite-nya ngincak-ngacak ke area depannya. Nah itu, jadi siapapun yang malah mengincar ke arah depan bakal rugi. Tapi Kenji, dia mencoba untuk bertahan. Dan decknya udah gak punya apa-apa lagi, langsung ditusuk begitu saja. Shadow Assault-nya udah on point di arah depan. Dance of Blade, and that's another execution untuk deck tumbang 3 kali sebagai Link. Gak apa-apa, orange buff-nya di reset bentar. Yang penting, junglernya tumbang. Dan kali ini dari Filipina mereka langsung melakukan inisiasi ke area Lord-nya. Lord yang belum di-enhance sama sekali, namun itu cukup untuk teman-teman dari Filipina. Hampir aja dari Sing-nya, Feather Ice Strike-nya mencuri ke area Lord, namun lihat dari seorang Demon Kite. Ini retribution-nya bukan retribution Warkop. Oke, langsung coba untuk mengganggu perlahan-lahan. Sepertinya akan ada gangguan juga. Dapetin satu dengan retribution. Untung decknya datang di timing yang tepat dengan retribution. Kalau tidak, dia akan melakukan defense tanpa adanya purple buff. Yes, dan bahkan kali ini dari RSG mereka dipaksa mundur. Mereka dikandangi secara tidak langsung karena Lordnya juga udah mulai masuk ke area bawah. Kenji udah ketahuan posisinya karena terkena soul bloom sedikit dari 505 kali ini. Sementara Cloud-nya di area atas, Eman yang bakal langsung split push. Men-push 3 lane sekaligus dari RSGPH. Oke, kali ini apakah bakal langsung ditabrak begitu saja? Clear wave minion yang cukup cepat. Ingat ada Diablo juga, Electro Final Blow bisa saja digunakan di sisi top lane. Dengan bebasnya Cloud dari Eman masih farming dengan optimal. Dan bahkan kali ini ada Blazing Duel defensive ke arah belakang mencoba untuk menghindar dengan Battle Rematch. Masih ada Flicker juga 1 lawan 3 posisinya dan masih bisa survive. Dikocek oleh Eman, tapi terjadi dibalikin karenanya. Dan bahkan ada satu di reward population, 505 juga harus tumbang. Sing juga menjadi korbannya. Lihat decknya harus mundur, harus lari ngibrit menghindari teamfight yang ada. Tersisa 3 melawan 4. Kenji berada di lini depan. Electro Final Blow jadi cancel. Diablo langsung mengeluarkan 1 untuk membersihkan clear wave minion dengan cepatnya. Diablo mencoba untuk mundur dengan an eye for an eye, tapi nggak cukup. Wah, gila. Tampol sama Kenji. Dan lihat LYFO tidak bisa berbuat banyak. Dia harus melakukan defense secepat mungkin agar tidak ada turret lagi yang harus ditumbangkan oleh teman-teman RSGPH. Wow, inilah alasannya kenapa Karina tadi itu di-ban di game pertama. Karena untuk menghindari yang seperti ini nih. Hal-hal yang tidak diinginkan. Bener, physical attack yang dimiliki sama RSGSC kali ini udah gak terlalu mempan karena Demon Kite. Tapi lihat Armor Finite-nya kena 3 sekaligus, ada Circling Eagle dari seorang 5-5, tapi ditungguin sama Demon Kite di area belakang. Double kill, berhasil diamankan oleh seorang Demon Kite dan bahkan menyisakan deck sendirian aja. 2 tumbang dari mid laner dari tim Singapura kali ini. Dan bahkan dari Demon Kite mencoba untuk menzoning deck kali ini. Purple buff-nya apakah bakal dikasih? Enggak ternyata. Diumpetin di rumput, Electro Final Blow digunakan. Diablo mencoba untuk bertahan dan Evernight sudah digunakan. Dan bahkan ada 1 buah pergerakan dari Soul Blade, tapi gak bisa menghindari Blazing Duel. Blazing Duel-nya menumbangkan 1 lagi dari Eman. Bahkan Eman lagi dan lagi menjadi sebuah sosok yang harus ditakuti oleh teman-teman Aras GSG. Iya, hanya tumbang 1 kali dan itu pun karena zoning dari beberapa pemain dari tim SG di area atas waktu itu. Dan kali ini Eman-nya udah mulai berfokus lagi. Dia udah dapetin stack 5-nya dan bahkan lihat beberapa pemain langsung mulai berfokus ke area ini, Bitter Thread di area mid. Mencoba untuk menahan, menahan terlebih dahulu. Belum ada minion yang keluar dari base-nya. Dan bahkan lihat Diablo bakal coba ditarik begitu saja. Emang Vendit-nya connect, tapi di sisi lain 4 lawan 5 Sing-nya bakal coba dipukul mundur. Terkena stun dari Demon Kite, tapi lihat masih cukup tanky. Circling Eagle dari 505 menghantarkan maut. Eman-nya mulai masuk ke belakang dengan adanya 1 Blazing 2 triple kill. Dan bahkan Maniac enggak, ternyata masih bisa ditahan sedikit. Dan tapi lihat bakal langsung mengarah ke arah base dan ini akan menjadi game 2-0 untuk tim Filipina. RSG Singapura harus tumbang, Be. 2-0 dan langsung dieksekusi dengan triple kill manis dari Eman. Bahkan lihat Demon Kite-nya buying time lama banget agar decknya keluar Tempest of Blade. Dan emang deck nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Dia udah nggak punya Tempest of Blade. Dia nggak punya purple buff.